Namo saya Budaya, Namo Budaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menerangkan apa itu dana. Dalam agama Buddha, sering disebut dana, tetapi dana tidak cukup disebut sebagai materi saja. Dana dalam agama Buddha diartikan sebagai pemberian tulus, ikhlas, ataupun pemberian barang seperti pakaian maupun obat-obatan. Dengan demikian, Buddha dan para biku mengajarkan kepada para orang-orang mampu untuk berdana walaupun mereka tidak mempunyai apapun. Entah itu berdana materi, berdana tenaga, dan lain sebagainya. Sang Buddha menuntun mereka untuk berjalan ke tempat yang lebih baik atau meluruskan jalan mereka. Karena kehidupan saat ini mereka menjadi orang kurang mampu ataupun orang miskin. Sang Buddha menuntun mereka untuk berbuat baik, untuk bisa mengubah nasib mereka untuk pada kehidupan yang akan datang mereka cukup mempunyai materi untuk merubah nasib mereka. Materi ataupun dana merupakan perbuatan yang sangat mudah dilakukan karena dana cukup satu cara untuk melakukannya, seperti dana materi, memberikan barang pakaian, berupa pakaian, air minum, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Dana tenaga, yaitu menolong sesama orang maupun itu orang yang tidak mampu. Kita membantu dan itu dapat disebut juga berdana. Berdana juga tidak hanya memberikan sesuatu itu, tidak seperti kita memberi, tapi pikiran kita menginginkan balasan untuk perbuatan dirinya. Kayak saya memberikan sesuatu seperti pakaian kepada orang yang orang mampu, tapi pikiran kita ingin sekali pemberian itu kita dibalas, padahal itu salah. Maksud dana, kita memberikan suatu pakaian, tempat tinggal, air minum maupun makanan kepada orang miskin, kepada orang-orang kurang mampu dengan sikap tulus, ikhlas, dan tidak ingin menerima imbalan suatu apapun. Dalam agama Buddha, dana dibagi menjadi 4, seperti amisa dana,
memberi pakaian, memberi air minum, memberi obat-obatan, memberi lilin, memberi dupa, dan lain sebagainya. Amin sadana itu untuk berdana kepada sangga seperti tempat tinggal untuk para biku, dupa, lilin, bunga itu untuk di altar, obat-obatan untuk para biku. Nah, itu disebut sebagai amisadana. Para caya dana yaitu dana tenaga. Ya, pacaya dana kita bisa memberikan dana itu seperti membersihkan wihara, membersihkan tempat-tempat altar, merapikan wanita. Nah, itu juga disebut pacaya dana, seperti dana tenaga, membantu orang tua, masak-masak. Nah, itu juga disebut pacaya dana. Berikutnya abaya dana. Abaya dana seperti memaafkan orang yang salah kepada kita maupun kita salah kepada orang lain, kayak saya menuduh teman saya mencuri. Nah, padahal itu tidak mencuri ya, karena dari pemikiran kita itu beda. Karena pemikiran itu kita salah dan kita ingin memaafkan orang lain dan memaafkan diri kita sendiri karena sudah menuduh orang lain. Dan juga tidak menyakiti makhluk lain seperti lele, nyamuk, lalat, semut, burung, dan lain sebagainya. Karena karma yang kita lakukan seperti membunuh lele, menginjak semut, membunuh nyamuk, itu juga akan termasuk ke karma kita sendiri. Karma yang kita lakukan membunuh makhluk-makhluk itu akan kita dapatkan kembali ke kehidupan yang akan datang. Seperti kita membunuh lele, entah itu kita masuk ke alam neraka maupun di alam binatang. Nah, jangan menyakiti makhluk lain. Itulah bagaimana kita pemikiran untuk bisa tidak membunuh makhluk lain maupun menyakiti. Dan yang terakhir, dhamma dana, yaitu dana dalam bentuk ajaran kebenaran, menunjukkan jalan kebenaran kepada orang lain dan orang yang kita ajarkan maupun ingin mengingat yang kebenaran itu sendiri dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu juga termasuk dhamma dana, mengasih pengetahuan yang benar dan mau melakukan apa yang kita berikan dan dilakukan dengan bijak dan benar.
dan itu 4 dana itu adalah dana-dana yang paling mudah dilakukan untuk kehidupan pada saat ini. Kalau kita melakukan 4 dana itu dengan bijak dan bisa mencermati, kita akan mendapatkan lebih ketenangan, lebih bisa berpikir positif untuk melakukan kehidupan selanjutnya. Seperti kehidupan saat ini, saya sering berdana, sering berbuat baik, sering menolong, tidak menyakiti makhluk lain, dan mengasih tahu kebenaran mengenai dhamma dana. Nah, pada saat itu saya melakukan dana-dana tersebut, kehidupan yang akan datang, saya akan bisa merasakan apa yang saya lakukan yang sebelum saya lakukan hari ini. Dulu saya melakukan kebaikan seperti berdana, menolong orang, sering berbuat baik, tidak membunuh makhluk lain. Nah, kehidupan yang saat ini kita akan merasakan apa yang kita lakukan pada kehidupan masa lalunya. Seperti kita mendapatkan pencerahan dalam perbuatan tersebut, dan kehidupan seterusnya, kita kalau ingin berbuat baik, jangan berpikiran kita memberi tapi ingin dibalas kebaikan kita dengan maksud yang lain, bukan maksud yang ikhlas, tulus, maupun tidak menginginkan apapun. Kalau kita dengan berdana tapi pikiran kita menginginkan kita mau dibalas dengan apa ya besok, ini kan saya berdana baju pakaian hari ini, besok saya dibalas apa ya, jangan memikirkan hal itu, karena berdana itu tidak memilih kita mau apa. Seperti kita berdana tapi kita pemikirannya tidak ikhlas, nah itu juga tidak baik untuk kita sendiri. Nah, sekian yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Semoga dana yang saya berikan bisa memotivasi Anda sekalian. Sekian. Namo Sayang Adi Budaya. Namo Buddhaya.